Ya, selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana saya bisa men-sharingkan kasih Tuhan yang sangat besar kepada kami sekeluarga. Saya mau menceritakan mengenai anak saya yang pertama, Ridwan. Awalnya dia setelah lulus S2, dia rencananya ingin melanjutkan studi S3-nya di Jepang. Dia lulus S2 itu di tahun 2019 dan dia sudah mulai minta dosen pembimbing S2-nya untuk memberi referensi ke profesor yang di Jepang. Saat itu seolah-olah semuanya berjalan dengan lancar. Profesor yang di Jepang pun bisa meresponi dengan positif dan secara ini sebetulnya dia sudah bisa diterima. Cuma karena anak saya itu ingin dia kuliah di sana itu dengan dibeasiswai penuh, maka dia harus melewati proses atau tahapan untuk dia diinterview kembali oleh beberapa profesor di sana. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dia sampai ikut kursus untuk mencapai skor TOEFL atau IELTS itu bisa memenuhi syarat untuk dia bisa diterima. Di akhir tahun 2019 dia kembali di interview lagi dan memang rencana kita, harapan, impian, dan keinginan kita belum tentu sama dengan rencana dan rancangan Tuhan. Dan hasil akhir dari interview itu dinyatakan dia tidak lolos untuk menerima beasiswa penuh itu. Dan kami sebagai orang tua juga ikut merasa kecewa secara manusia. Kita, khususnya anak saya juga merasa kecewa dan sedih. Tapi waktu itu saya cuma bisa meyakinkan dan kembali menekankan kami semua bahwa tidak ada satupun rencana dan rancangan Tuhan itu yang keliru. Dan kami yakin Bapa di surga tidak pernah memberi batu kepada anak-anaknya yang meminta roti. Tidak pernah memberi ular kepada anak-anaknya yang meminta ikan. Dan sungguh luar biasa, secara manusia mungkin waktu itu anak saya merasa kalau dia diterima itu merupakan satu pemberian ikan dari Tuhan. Tapi menurut Tuhan itu mungkin ular. Setelah beberapa bulan setelah itu, kita tahu kita dikejutkan dengan adanya virus corona di tahun 2020 awal. Dan kita juga tahu dengan berita-berita yang menghebohkan di tahun-tahun awal 2020, banyak penerbangan internasional termasuk ke Jepang juga ditutup, di berbagai belahan dunia itu di lockdown dan sebagainya. Waktu itu anak saya masih di Bandung, dia masih beres-beres setelah selesai kuliah S2-nya, dan ada berita kalau Bandung pun akan segera di lockdown pada bulan-bulan Maret atau April di tahun 2020. Sebelum itu makanya saya segera menginstruksikan dia, nyuruh dia untuk segera pulang ke Surabaya, karena saya khawatir dia terjebak di sana nggak bisa kembali atau pulang ke Surabaya. Dan setelah dia kembali ke Surabaya, dia pun sempat merasa resah, khawatir, gelisah dengan masa depannya dia. Waktu itu kami sebagai orang tua hanya bisa menganjurkan atau memberi usulan untuk dia ambil S3 saja di ITB. Dia dilema antara mau bekerja atau mau ambil S3 di ITB. Dan akhirnya dia setuju untuk kuliah S3-nya di ITB dulu. Setelah dia melewati semester 1 dan semester 2, akhirnya dia pun kembali merasa ragu untuk melanjutkan atau tidak di studinya S3 ini. Karena waktu dia kembali ke Bandung untuk dia melihat kondisi laboratoriumnya di ITB itu, dia merasa sangat-sangat kecewa dan meragukan dia bisa lanjut atau tidak. Karena kondisi labnya itu kotor, tidak di-maintain, dan banyak alat-alat yang rusak. Dan dia bilang, untuk kuliah di S3 ini nggak semuanya bisa ditempuh dengan daring atau karena bukan teori-teori lagi yang harus dia pelajari. Dia harus banyak melakukan penelitian-penelitian di laboratorium. Waktu itu dia sudah depresi, putus asa, dan sampai terlontar kata-kata dari mulutnya kalau dia tuh merasa dirinya nggak berguna.
Saya sebagai mamanya merasa juga sedih waktu itu, dan saya cuma bisa di setiap kesempatan saya selalu menekankan dan meyakinkan dia kalau dia itu masterpiece-nya Tuhan. Dia itu harta yang berharga di mata Tuhan. Dan sebelum dunia ini dijadikan, sebelum dia itu ada di dunia ini, Allah Bapa itu sudah merancangkan peta kehidupan yang terbaik, yang sempurna buat dia, yang terindah. Lalu saya juga sering kali bilang, ayo Ridwan, kamu harus menyediakan waktu khusus untuk selalu memuji, menyembah, dan teruslah bersyukur. Karena apapun yang kita terima, apapun yang kita alami, itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Karena Allah tidak pernah merancangkan yang buruk untuk kita. Lalu setelah dia menyelesaikan semester 2 di S3-nya ini, dia memutuskan untuk berhenti, untuk nggak melanjutkan. Dan kami sebagai orang tua juga tidak memaksa, dan saya cuma menganjurkan untuk dia terus melekat erat dan terus meminta pertolongan petunjuk hanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk dia ambil, langkah apa yang harus dia tempuh. Dan di bulan-bulan September 2021 ini dia mengajukan ke kami untuk minta kursus digital marketing. Saya pun agak bingung dengan apa yang dia usulkan dan dia ajukan, karena dia selama ini menempuh studi itu 6,5 tahun itu di bidang pertambangan. Kenapa dia sekarang tertarik untuk menekuni bidang digital marketing? Tapi karena kami waktu itu juga sudah menyepakati untuk tidak mau mendikte dia terlalu banyak, akhirnya kami pun oke, kalau kamu merasa ini bisa menambah ilmu dan pengalaman atau wawasan baru. Jadi dia menempuh kursus ini 3 bulan, mulai Oktober, November, Desember, dan baru berakhir di Desember 2021 kemarin. Yang menjadi surprise buat kami, dan kami bisa melihat kemurahan mujizat Tuhan yang luar biasa itu setelah dia menyelesaikan kursus di digital marketing yang hanya ditempuh 3 bulan ini, dia ngajukan atau apply di salah satu perusahaan, dan yang dia apply ini di bidang digital marketing. Dan di luar dugaan dia pun diterima di perusahaan Ciputra Group ini. Dan dia masuk kemarin per tanggal 10 Januari ini. Jadi mujizat terbesar yang kami rasakan dan khususnya anak saya terima dari Tuhan itu bukan dia itu terima pekerjaan dari Tuhan, tapi mujizat terbesar itu adalah dia bisa memiliki hubungan pribadi, berjalan bersama Kristus itu dengan lebih intim lagi. Dia bisa bergaul erat dengan Tuhan, dan dia bisa semakin melekat kepada pokok anggur yang hidup. Dan itu sudah cukup bagi kami buat orang tua. Dan itu pun akan menjadi bekal buat dia selanjutnya, di kehidupan dia selanjutnya. Kalau anak-anak kami, dan khususnya yang sekarang ada juga Beatrice dan Cieni yang mungkin yang akan menghadapi masa-masa mencari pekerjaan atau untuk menghadapi masa depan. Jangan khawatir dan jangan berhenti untuk bersyukur. Karena dengan ucapan syukur itulah, dengan pujian dan penyembahan kita akan menyukakan Bapa di surga yang telah merancangkan master plan terbaik buat kita semua. Di akhir kesaksian saya ingin membagikan satu pujian yang kami naikkan satu keluarga.